هم حسرات عليهم وما هم بخارجين Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Teman-teman Mahasantri azani Allahu wa iyyakum yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin atas pertolongan dan taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di majelis ilmu kita yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya, yang mana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas agama yang benar ini sampai nanti ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman azanillahu wa iyyakum, senang sekali saya bisa membersamai kembali teman-teman di Ahad malam tanggal 31 Desember tahun 2023 ini, yang mana di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kalau biasanya kita melaksanakan kegiatan rutin kita yang difasilitasi oleh ruang sanad, yaitu daurah fikih, ya teman-teman. Biasanya kita kalau ahad malam itu kegiatan kita adalah daurah fikih. Kita belajar tentang fikih ibadah Madzhab Syafi'i bersama guru kita Ustadz Furqanuddin Nugraha hafizahullah taala. Tapi di ahad malam ini ada hal yang berbeda. Di ahad malam ini kita tidak sedang akan belajar fikih, gitu. Jadi tema kegiatan kita di malam hari ini adalah refleksi akhir tahun 2023. Karena memang saat ini qadarullah kita sudah berada di akhir tahun, ya. 31 Desember 2023 tahun Masehi, ya teman-teman. Akhir tahun Masehi, ya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan sampai detik ini, ya. Dan tentu saja di antara semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang paling besar adalah nikmat keimanan dan kesehatan.
Dua kenikmatan ini adalah kenikmatan tertinggi. Dan kenikmatan dari sisi materi itu adalah kenikmatan yang paling rendah levelnya ya, teman-teman. Ini yang dua kenikmatan ini yang harus senantiasa kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, di penghujung tahun ini, kita masih diberikan dua kenikmatan ini. Teman-teman azan ya Allah wa iyyakum. Jadi kegiatan kita adalah refleksi akhir tahun. Temanya adalah mempertahankan kedudukan istimewa sebagai manusia. Nah, nanti seperti apa kita akan simak nanti. Apa sih yang dimaksud dengan kedudukan istimewa sebagai manusia itu seperti apa? Dan mempertahankannya itu seperti apa? Kalau mempertahankan berarti ada yang kehilangan dong. Nah, nanti kita akan simak faidah-faidah terkait hal ini dari guru kita yang alhamdulillahirabbil alamin malam hari ini guru kita Ustadz Furqan sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu sebelum kita sama-sama menyimak faidah-faidah dari beliau. Assalamualaikum Ustadz Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. 2 pekan ini kajian kita spesial terus Ustadz. Pekan kemarin fikih khusus muslimah ya, salat sunnah. Nah, malam hari ini refleksi akhir tahun. Ya, semoga antum sehat-sehat Ustadz. Antum Amin. kesehatan dan keluarga, aktivitas juga dilancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, teman-teman azanillahu ayakum, itulah tadi guru kita bersama Ustadz Furqanuddin Nugraha hafizahullah taala yang selalu membersamai kita ya di Ahad malam itu. Ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau. Allah tambahkan ilmunya dan Allah berikan keberkahan atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Teman-teman azan ya Allah wa iyyakum, mungkin langsung saja kita sama-sama menyimak faidah-faidah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Furqan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kegiatan kita di malam hari ini. Teman-teman azan ya Allah wa iyyakum, kegiatan kita adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah, teman-teman. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali didasari atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semua, mari kita sama-sama ikhlaskan niat kita. Bahwasanya kegiatan yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kita mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemudian yang kedua, silakan teman-teman nonaktifkan mikrofonnya ya, teman-teman azakumullah, supaya kita bisa lebih fokus dalam menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita. Sekali lagi silakan dinonaktifkan mikrofonnya. Bagi ikhwan yang memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, silakan dinyalakan kameranya. Bagi akhwat cukup dinonaktifkan kameranya. Kemudian bagi teman-teman yang memungkinkan untuk mencatat, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Kita catat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan yang terakhir, nanti mungkin di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab, interaksi, diskusi dengan guru kita. Kami akan buka sesi diskusi, bisa lewat interaksi langsung melalui mikrofon ataupun lewat kolom komentar. Teman-teman Mas Santri azanallahu wa iyyakum, demikian dari saya. Mari kita sama-sama menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Furqanuddin Nugraha hafizahullah taala. Baik Ustadz, kami persilahkan waktu dan tempat untuk antum Ustaz. Tafadhal masykura Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ikhwan fillah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua. Ada banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang terasa, bahkan yang tidak terasa, yang kecil, yang besar, yang jika kita berniat untuk menghitung-hitungnya, tentu tidak akan bisa menghinggakannya, tidak akan terhitung. Demikian pula tentu nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengannya alhamdulillah kita bisa hidup, namun tidak sekedar hidup, tetapi juga hidup kita lebih bermakna. Ketika keimanan ada di dalam dada kita, kita bisa melaksanakan kebajikan, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu menjadi tabungan kita kelak nanti di yaumil jaza. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada qudwah kita, suri tuladan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang begitu sangat mencintai kita sebagai umatnya, bahkan sampai di penghujung usianya, beliau masih mengingat kita, ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan kecintaan beliau kepada kita, umatnya, tidak bertepuk sebelah tangan. Kita pun berupaya bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, yang kelak sebagaimana yang dijanjikan oleh beliau, orang yang mencintai Rasulullah SAW, maka anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah SAW, engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Mudah-mudahan juga hadirnya kita di penghujung tahun 2023 ini, kurang lebih 4 jam ke depan akan berganti hitungan tahun, ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk senantiasa terus mengintrospeksi diri, terus memperbaiki diri, sehingga hari esok lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita, sebagaimana Rasulullah SAW pernah memperingatkan kepada kita semua, la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marrotaini. Orang yang beriman itu pantang terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Maka tentu di antara kita di hari-hari kemarin, di minggu-minggu kemarin, di bulan-bulan kemarin, barangkali pernah terperosok melakukan kesalahan, pernah tergelincir melakukan kemaksiatan. Jangan sampai kemaksiatan yang sama, kesalahan yang sama diulang 2 kali di hari esok, di tahun yang akan datang. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sekedar mengisi malam terakhir di tahun 2023, kita coba bermuhasabah bersama, refleksi bersama akhir tahun 2023. Meskipun tidak mesti di akhir tahun sebetulnya, kapanpun kita dituntut untuk mengintrospeksi diri, karena yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Yang namanya ajal itu tidak bisa ditangguhkan, ya, meski hanya sesaat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menangguhkannya atau mempercepatnya meskipun barang sesaat. Maka penting bagi kita untuk terus mengintrospeksi diri, sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di mukadimah tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap dari kita itu mengintrospeksi apa yang pernah dilakukannya lighad, untuk esok hari. Lebih jauhnya adalah untuk kehidupan kelak di akhirat. Jangan sampai ditumpuk tanpa pernah direview, tahu-tahu nanti kita sudah kebablasan. Tahu-tahu penyesalan itu datang di hari kemudian dan itu sudah tidak terjadi. Maka teramat penting untuk kita ingat apa yang kita katakan. Anfusakum qabla an tuhasabu.
hitunglah diri kalian sebelum kelak nanti kita dimintai perhitungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan coba menelaah Al-Quran surah At-Tin yang kita beri tema mempertahankan kedudukan istimewa sebagai manusia, sebagai sebuah refleksi bercermin, ya, cermin yang harusnya kita pakai, ya, refleksi akhir tahun 2023, mempertahankan kedudukan istimewa sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Tin yang sering kita baca, sering kita dengar, bersumpah, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah yang pertama dengan buah tin, buah zaitun. Dua buah yang masyhur, punya faidah, punya manfaat yang luar biasa. Tidak hanya sekedar buah, tetapi juga buah ini memiliki keberkahan. Bukan hanya buahnya, tetapi juga tempat di mana buah ini banyak tumbuh. Di negeri Syam sana, termasuk juga di Baitul Maqdis, ya, banyak terdapat buah tin, buah zaitun. Para ahli tafsir kemudian juga mengatakan bahwa bukan hanya buahnya, bukan hanya tempatnya, tetapi tempat, ya, di mana buah tin, buah zaitun ini banyak tumbuh di Baitul Maqdis, di Syam sana, adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengutus utusannya, para rasul, para anbiya. Termasuk di dalamnya adalah Nabi Isa ibni Maryam pun diutus di negeri yang penuh barokah. Kemudian Waturi Sinin, demi Bukit Sinai. Bukit Sinai pun demikian, ya, meskipun mungkin terlihatnya kering kerontang, hanya sebuah bukit, tetapi jangan salah. Dalam lintasan sejarah, Bukit Sinai ini adalah sebuah bukit di mana dahulu Nabi Musa alaihi salam itu pernah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota ini, kota Mekah yang aman. Ini pun sama, adalah kota di mana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya, nabi terakhir, nabi pamungkas, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan tin, dengan zaitun, Bukit Sinai, kota Mekah. Paling tidak sebetulnya kita merenungi ada 3 tempat di sana yang mengingatkan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya. Mengutus banyak para nabi, termasuk di dalamnya adalah Nabi Isa alaihi salam, yang ia adalah bagian dari ulul azmi. Kemudian mengutus Nabi Musa alaihi salam, yang itu pun adalah bagian dari ulul azmi. Pun demikian mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang itu pun bukan hanya sebagai rasul, tetapi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, rajanya para nabi, rajanya para rasul. Iwan gelar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran itu banyak bersumpah. Yang namanya Allah, sumpahnya bebas, mau dengan apapun. Beda dengan manusia, ya, haram manusia itu bersumpah kecuali atas nama Allah. Tapi kalau Allah bersumpah, bebas atas nama apapun. Nah, tapi tentu, ya, objek-objek yang dijadikan sumpah itu banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita bisa petik darinya. Kemudian pada ayat berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini adalah isi sumpahnya. Sungguh, benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi sungguh sangat kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan bahwa manusia itu istimewa, tercipta dengan sebaik-baik rupa. Selain diawali dengan sumpah yang tadi, ya, di ayat sebelumnya, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dalam ayat ini pun Allah pertegas lagi, Allah perkuat lagi dengan kata-kata laqad. Sungguh benar-benar, kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa makna fi ahsani taqwim, ikhwan fillah rahimakumullah? Fi ahsani taqwim itu, para ahli tafsir, para mufassir, ini banyak menyebutkan
Di antaranya makna fi ahsani takwim itu adalah fi ahsani hayatin, wa fi ahsani khilqatin, wa fi ahsani suratin. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita sebagai manusia itu dalam bentuk yang istimewa, dalam rupa yang istimewa, dengan susunan, struktur, postur tubuh yang istimewa. Bisa kita bayangkan, ini sebagai bahan renungan saja bagi kita. Antara ular, serigala, dengan manusia, dengan kita, mana yang lebih rupawan? Mana posturnya yang lebih elok terlihatnya? Tentu kita akan mengatakan manusialah pemenangnya. Seburuk-buruknya manusia masih lebih rupawan dibandingkan dengan seganteng-gantengnya serigala misalkan. Seburuk-buruknya manusia masih lebih ganteng dibandingkan dengan seindah-indahnya kera misalnya. Ya, lebih dari itu, manusia pun diciptakan fi ahsani takwim. Kalau makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di muka bumi ini, ya, ada yang berjalan dengan cara merayap, melata, bahkan hanya bisa berenang di air, tetapi manusia luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu bisa dengan berjalan tegak, bisa makan dengan menggunakan tangannya, menyuapkan nasi, menyuapkan makanan ke mulutnya. Beda cerita dengan kambing. Kambing itu kalau mau makan harus menyodorkan ya mulutnya ke rumput. Burung pun harus menggunakan patuknya untuk mematuk apa yang ingin dimakannya. Tetapi manusia luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani takwim, fi ahsani hayatin, fi ahsani khilqatin, fi ahsani suratin, dalam bentuk, dalam rupa yang sebaik-baiknya, dengan postur, susunan yang sebaik-baiknya. Iwan bila rahimakumullah, fi ahsani takwim juga maknanya fi akmali aklin, wa fahmin, wa adabin, wa ilmin, wa bayanin. Bukan hanya postur, bukan hanya struktur penyusunnya, tetapi Allah juga ciptakan manusia dengan kelengkapan yang lain yang itu tidak bisa dimiliki oleh makhluk yang lain. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia itu akal. Dengan akal manusia bisa berpikir, bisa membedakan mana yang membahayakan, mana yang tidak. Dengan akal manusia bisa berinovasi, bisa berkreasi, ya. Meskipun manusia tidak punya sayap, tetapi manusia bisa mencipta pesawat terbang, bisa terbang keliling dunia, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun manusia tidak memiliki sirip seperti burung, seperti ikan, tetapi manusia bisa mencipta kapal selam, bisa menyelam ke kedalaman laut sampai tak terhingga sekalipun. Manusia itu bisa menciptakan kereta, bisa menciptakan teknologi-teknologi yang lain yang bisa mempermudah kehidupannya. Makanya kita bisa merenungi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, manusia itu terus berkembang kehidupannya, ya. Beda cerita misalkan dengan kera, dengan kambing, dari dulu makannya nggak gitu-gitu aja. Tapi manusia zaman dulu mungkin belum kepikiran makan pakai sumpit, makan pakai sendok, nanak nasi pakai kompor, nanak nasi pakai kompor gas, kompor listrik dan sebagainya. Ya. Tetapi dengan seiring inovasi kreasi yang ada pada diri manusia, maka manusia terus berkembang. Tata kelola kehidupannya terus berkembang ya untuk mempermudah kehidupannya. Dulu manusia ya hanya bisa memakan ya makanan yang hanya tersedia di alam, tidak dinanak terlebih dahulu, tidak diolah terlebih dahulu. Tetapi seiring dengan kreasi, inovasi apa yang dipikirkan oleh manusia, manusia kemudian bisa ya mencipta aneka rupa jenis-jenis makanan, ya jenis-jenis kuliner. Tetapi beda dengan hewan, ya hewan dari dulu kambing ya gitu-gitu aja, ular gitu-gitu aja, tidak pernah kemudian ada inovasi yang mereka lakukan. Nah makanya pantas ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan fi ahsani takwim, fi akmali aklin, wa fahmin, wa adabin, wa ilmin, wa bayanin. Manusia itu punya pengetahuan, bisa berpikir, berkreasi, berinovasi. Maka layak manusia itu dianugerahi oleh Allah ya dengan anugerah-anugerah tersebut dan diamanahi menjadi khalifah fil ardh,
menjadi pemakmur di muka bumi ini. Iwan fillah rahimakumullah. Tapi yang perlu kemudian kita ingat kembali, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Summa radadnahu asfala safilin." Manusia itu tak selamanya kokoh. Yang tadinya rupawan ternyata seiring dengan perjalanan waktu, hari demi hari berlalu, minggu, bulan, tahun berganti tahun, akhirnya yang tadinya kulitnya kencang menjadi keriput. Yang tadinya rambutnya hitam kelam, ya, satu persatu helai demi helai kemudian memutih dan seterusnya. Summa radadnahu asfala safilin. Manusia itu mengalami fase, ya, yang tadinya kokoh, yang tadinya akalnya pun kuat, bisa berpikir dan sebagainya, akhirnya menua, melemah, tak berdaya. Ini makna summa radadnahu asfala safilin yang disebutkan oleh sebagian mufasir. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya sampai akhirnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu awalnya dari keadaan lemah. Terlahir nggak bisa apa-apa, ya. Jangankan bisa lari, ya. Jangankan bisa futsal, jangankan bisa berkeliling dan sebagainya, ya. Untuk makan pun perlu disuapi, jalan pun perlu dituntun dan sebagainya. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah, kemudian terus berlalu, hari berlalu, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai sosok yang kuat. Bisa beraktivitas, bisa melakukan aktivitas-aktivitas produktif dan sebagainya. Kemudian setelah itu, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah itu, kemudian Allah menjadikan kita sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Nah, ini posisi serendah-rendahnya manusia secara fisik. Di antara kita itu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, yang tadinya cerdas, hafalannya banyak, yang tadinya bisa berkreasi, bisa banyak yang ia pikirkan, tetapi kemudian Allah kembalikan ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Allah kemudian kembalikan kepada kondisi dia tidak lagi bisa mengingat apa yang dulu pernah diketahuinya. Sedikit demi sedikit, ya, memori apa yang tersimpan di dalam memorinya itu berkurang, terhapus. Bahkan saking tidak ingatnya, ya, saking pikunnya sudah tidak ingat lagi kepada anaknya, kepada cucunya, kepada tempat di mana di mana dia sekarang tinggal dan sebagainya. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kamu ada yang dipanjangkan usianya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapat balasan yang tidak putus-putusnya. Nah, iwan fillah rahimakumullah, pertanyaannya, apakah orang yang beriman, orang yang beramal soleh itu tidak akan menua? Tidak akan menjadi sepuh, kulitnya tidak akan keriput, rambutnya tidak akan memutih, dan sebagainya? Nah, iman dan amal soleh ternyata membuat fisik tetap terjaga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila ardalil umur. Barang siapa yang senantiasa baca Al-Qur'an, maka ia tak akan terjangkiti penyakit pikun. Nah, ini di antara resep supaya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita usia lanjut, usia tetapi kita tidak terjangkiti oleh penyakit pikun, maka rajin-rajinlah membaca Al-Qur'an sejak sekarang. Ya, kata Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan,
Man qara'al Qur'ana lam yuraddu ila arzalil umur. Barang siapa yang senantiasa baca Al-Qur'an, tak letih-letihnya membaca Al-Qur'an, maka bukan hanya nanti di akhirat bisa dipetik pahalanya, tetapi di dunia pun Allah secara cash memberikan balasan dalam bentuk apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menakdirkan dia memiliki penyakit pikun. Kemudian banyak ulama terdahulu, ikhwan fillah rahimakumullah, mereka hidup dengan usia bahkan melampaui 100 tahun. Ketika ditanya apa resepnya, mereka menjawab, hadhihi jawarihun hafidnaha minal ma'asi. Ini adalah anggota badan, tangan, kaki, mata, telinga. Kami menjaganya minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak pernah dipakai untuk melakukan kemaksiatan. Tangan dijaga supaya tidak melakukan kemaksiatan tangan. Kaki dijaga supaya tidak melakukan kemaksiatan kaki. Mata dijaga supaya tidak dilihatkan kepada hal-hal yang memang terlarang untuk dilihatnya. Perut pun demikian dijaga supaya tidak ada asupan makanan yang haram yang masuk ke dalam perutnya. Ya, kapan? Fisigori, ketika masih muda, usia belia, usia sedang produktif. Maka fahafidhahallahu alaina fil kibar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya ketika kami sudah sepuh. Ini kata para ulama terdahulu yang usianya dikatakan melampaui 100 tahun. Demikian pula iwan fillah rahimakumullah, Al-Qadi Abu Tayyib, Abu Syuja, ya, fikih populer yang sedang kita kaji, itu yang rutin kita kaji, pengarangnya Al-Qadi Abu Tayyib. Dikatakan beliau itu usianya luar biasa, mencapai 160 tahun. Ya, dengan fisik yang masih normal berfungsi. Ketika ditanya apa rahasianya wahai Syekh, ia menjawab, lam a'sillaha bi'udwin minha. Aku tidak menggunakan anggota badan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjaga beliau ketika usia sudah senja, ya, sudah tidak muda lagi, namun fisiknya masih bisa berfungsi dengan normal. Matanya masih bisa melihat dengan tajam, telinganya masih sensitif, kakinya masih bisa melangkah. Ini adalah apa yang terjadi pada Al-Qadi Abu Tayyib rahimahullah. Iwan billah rahimakumullah. Nah, maka menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat fisik yang luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Fisik manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk postur yang sebaik-baiknya. Susunan tubuh kita, susunan yang sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan makhluk apapun yang ada di muka bumi ini, maka kita ini adalah manusia yang memiliki kedudukan luar biasa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sebagai bahan refleksi bagi kita di penghujung tahun 2023 ini, sudahkah kita bersyukur atas nikmat fisik yang telah Allah anugerahkan pada kita? Mungkin kita lupa, di dalam dada kita, di dalam batin kita itu, ada sesuatu yang kalau itu hilang, maka selesailah kehidupan kita. Ada jantung, ada paru-paru, yang itu terus dengan tak letih-letihnya, terus berdenyut. Ya, kita terus bernapas, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kemudian ya meminta tagihan atas udara yang kita hirup setiap detik, ya, yang membuat kita bisa hidup dengan normal. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat fisik yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Iwan billah rahimakumullah, rajin beramal solih di kala muda, pahala mengalir terus hingga tua. Nah, makna lain dari illal ladzina amanu wa amilus solihati. Allah. Mohon maaf, barusan ada gempa sepertinya, jadi ada bergoyang di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, makna berikutnya yang disebutkan oleh para mufasir berkenaan dengan illal ladzina amanu
wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Adalah sebagaimana juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, berkaitan dengan ayat ini beliau mengatakan bahwa idza kabira al-abdu wa dha'ifa 'anil amali kutiba lahu ajru ma kana yu'malu fi syabibatihi. Jika seseorang menua dan sudah lemah dalam beramal, tidak lagi mampu untuk beramal sebagaimana beramalnya ketika dia masih muda, ketika fisiknya masih kuat, maka Allah akan catatkan pahala atas amal yang senantiasa ia kerjakan di waktu muda. Nah, ini luar biasanya, Masya Allah. Ya. Sebagaimana juga Ad-Dhahhak itu pernah mengatakan bahwasannya barang siapa yang masa mudanya itu katsirus shalah, banyak mengerjakan sholat, banyak mengerjakan puasa, banyak mengerjakan sedekah. Summa dha'ifa amma kana yu'malu fi syababihi. Kemudian dia melemah. Yang namanya usia, ya, yang namanya fisik itu tidak bisa kemudian kita tahan, ya. Seiring dengan perjalanan waktu, yang tadinya kuat, kokoh, akhirnya menjadi rapuh. Yang tadinya bisa berdiri lama, akhirnya tidak kuat untuk berdiri. Yang namanya mata yang tadinya mungkin tajam dan sebagainya, kemudian seiring dengan perjalanan waktu jadi melemah penglihatannya. Nah, maka summa dha'ifa amma kana yu'malu fi syababihi. Ketika dia sudah melemah, ya, tidak bisa lagi mengerjakan apa yang dulu sering dia kerjakan di waktu mudanya. Sering mengerjakan sholat, sering mengerjakan puasa, sering membaca Al-Quran, sering hadir di majelis ilmu, sering sholat berjamaah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, ya, sering sedekah dan sebagainya. Namun pada satu kondisi dia tidak lagi mampu mengerjakan itu, bukan karena malas, bukan karena dia sudah, ya, enggan mengerjakan itu, tetapi fisiknya sudah tidak mendukung lagi. Maka jangan khawatir, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maknanya, makna lain sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah maka Allah Subhanahu wa taala ajrallahu lahu ma kana yu'malu fi syababihi. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala atas apa yang dulu amal-amal soleh yang pernah dikerjakannya di waktu muda. Di waktu muda dia sering membaca Al-Quran rajin. Tetapi ketika sudah sepuh, matanya sudah tidak bisa melihat lagi tulisan-tulisan Al-Quran. Ya, ketika dia membaca sudah tidak kuat dan sebagainya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan pahala atas kebiasaan baiknya dulu sering baca Quran. Ketika masih muda, tubuhnya masih kuat, ya, dia senang hadir di majelis-majelis ilmu, ya. Majelis ilmu dimanapun dia kejar, dia luangkan waktu. Namun sekarang kakinya sudah tidak kokoh lagi, ya, badannya sudah tidak kuat lagi, maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala atas kebiasaan baiknya dulu sering hadir di majelis ilmu. Demikian pula dahulu ketika masih muda, ketika masih produktif, fisiknya masih kuat, senang melakukan puasa-puasa sunnah. Namun sekarang perutnya sudah tidak mendukung lagi. Namun jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala atas kebaikan puasanya yang senantiasa dulu sering dia kerjakan. Demikian pula dia senang, ya, menyisihkan rupiahnya untuk bersedekah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika suatu waktu penghasilannya sudah menurun, ya, tidak mampu lagi menyisihkan harta untuk bersedekah dan sebagainya, namun jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan pahala atas kebiasaan baiknya dulu senang mengerjakan sedekah. Nah, ini makna lain, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Iwan rahimakumullah, dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan, idza safara al abdu au marido kataballahu lahu mislama kana yu'malu mukiman sahihan. Jika seseorang melakukan perjalanan, melakukan safar atau sakit, maka Allah catatkan pahala baginya atas amal yang biasa ia kerjakan saat sedang di rumah. Saat sedang di rumah karena memang waktunya luang, ya, waktunya itu memadai, beda dengan ketika sedang bepergian, ya.
dia senang melakukan amal-amalan sholih. Namun ketika sedang bepergian tidak bisa melakukan itu, maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala catatkan pahalanya. Demikian pula ketika sedang sehat, dia senang ya senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan. Namun ketika dia sedang sakit tidak bisa melakukan itu, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala catatkan pahala baginya atas amal yang biasa ia kerjakan ketika sedang sehat. Nah, ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya penting untuk kita ingat kembali igtanim khomsan qabla khomsin. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu untuk beramal. Jangan nunggu tahun 2024 kelak. Ya, jangan nunggu tahun 2025. Nanti sajalah. Sekarang masih kokoh, masih kuat, masih ingin menikmati kesenangan-kesenangan lain. Jangan nunggu datangnya tahun baru. Jangan nunggu datangnya pekan depan, ya. Bisa lakukan sekarang ketika masih muda, maka lakukan. Beda cerita kalau sudah masa tua baru ingat ingin mengerjakan, tetapi fisik sudah tidak mendukung. Yang ada hanyalah penyesalan. Penyesalan yang tidak bermanfaat lagi. Wasihataka qabla saqamika. Kata Rasulullah, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jangan sampai ketika sudah sakit baru ingat, amalnya belum memadai. Mumpung sehat, lakukan apa yang bisa sebagai kebajikan, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Wa faraghoka qabla syaghrika, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayatika qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Mumpung hidup sebelum mati. Kalau sudah meninggal, yang ada hanya penyesalan. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya, nah maka ini pesan berharga, pesan penting Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, wabil khusus nih menjelang pergantian tahun 2023 ke 2024. Maka pesan penting ini 5 hal yang harus kita ingat ya, berkenaan dengan masa muda sebelum datang masa tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sibuk, hidup sebelum mati. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menghiasi hari yang telah berlalu dengan banyak melakukan amal baik? 1 tahun itu 365 hari. Ya, 1 hari ada 24 jam. 1 minggu ada 7 hari. Nah, pertanyaannya, sudahkah hari-hari kita dihiasi? Ya, hari-hari yang telah berlalu itu dihiasi dengan banyak melakukan amal soleh, dengan banyak melakukan amal baik. Ini adalah bahan refleksi kita bersama di kesempatan malam hari ini. Iwan bila rahimakumullah, hidup setelah kematian. Nah, ini juga yang penting harus kita perhatikan. Setiap dari kita akan mengalami kematian. Dan kita yakin tidak hanya sekedar berhenti di kematian. Nanti ada kehidupan setelah kematian. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bertanya secara retoris, apakah kalian itu ingkar ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ya yang menghidupkan kita dulunya tidak ada. Ya. Sekarang kita ada hidup di muka bumi ini. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita. Setiap dari kita akan meninggal dunia. Tidak ada ceritanya manusia terus hidup di muka bumi ini. Ya. Siapapun dari kita akan meninggal dunia. Dan yang namanya kematian itu idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqimun. Ya, yang namanya ajal itu ketika datang, maka tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mempercepat barang sedikit pun. Orang ingin mati, ingin bunuh diri, loncat dari lantai 10. Kalau ajalnya belum tiba, kematian belum dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha apapun dia ingin mengakhiri kehidupan tidak akan bisa. Demikian pula sebaliknya. Orang tidak ingin mati. Berbagai cara dia lakukan untuk mengekalkan dirinya. Namun yang namanya ajal, jangankan seminggu, sebulan, ya, supaya bisa ditangguhkan barang sejenak pun tidak bisa, ya, menangguhkan datangnya ajal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan, ya,
dimanapun kita berada, ya, maka yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita sembunyi, maka kematian itu akan datang menghampiri kita, meskipun kita sembunyi di balik peti besi. Ya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kita lari darinya, maka kematian itu yang akan datang menghampiri kita. Pasti kita itu akan mati, akan meninggal. Namun kita pun harus yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Nah, summa radadnahu asfala safilin. Makna lain dari summa radadnahu asfala safilin itu, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di ayat di awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan posisi kita, kedudukan manusia itu istimewa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk, dalam rupa, dalam struktur penyusun yang luar biasa istimewa. Namun jangan salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengembalikan kita, menghempaskan kita ke tempat yang serendah-rendahnya di neraka. Sebagian manusia tempat kembalinya, tempat kembalinya adalah tempat yang serendah-rendahnya di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang yang terperdaya, lupa, dia menganggap kehidupan itu hanya kehidupan di dunia ini. Tidak ada lagi kehidupan selain kehidupan di dunia. Makanya mereka terperdaya oleh kehidupan di dunia, tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau beramal soleh. Namun mereka baru menyadari, baru menyesal ketika mereka nanti hidup setelah kematiannya di akhirat kelak. Mereka yang terperdaya oleh dunia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Memasuki 2024, mungkin ada yang menganggap usianya bertambah. Yang tadinya 29, sekarang bertambah 30 tahun. Yang tadinya 40 tahun, menganggap bertambah 41 hari. Dia bersyukur atas hal itu. Dia merasa panjang usia. Bahkan ada yang usianya sudah 60, 70, 80, bahkan 100 tahun. Merasa lama tinggal di dunia ini. Padahal ketika nanti sudah di akhirat, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini sebentar saja, melainkan hanya sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Kemudian mereka terperdaya oleh dunia, merasa dunia ini besar, merasa dunia ini lama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengumpamakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang terdapat, yang nempel di ujung jarinya jika ia keluarkan dari laut. Hanya setetes air yang itu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan banyaknya air laut. Itulah perumpamaan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Iwan bila rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. Ketahuilah oleh kita, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, tafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kita. Saling berbangga atas apa yang pernah diraihnya. Ternyata apa yang dibanggakan itu tidak ada apa-apanya. Wa takasurum fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia ini hanyalah saling berbangga-bangga, saling berlomba-lomba dalam hal banyaknya harta, banyaknya anak.
Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarrang summa yakunu hutama. Ini perumpamaan yang menarik Iwan Pila rahimakumullah. Yang Allah catatkan di dalam Al-Quran mengumpamakan kehidupan dunia ini. Yang mungkin banyak di antara kita itu terpesona. Kama sali ghaisin, seperti air hujan yang turun menumbuhkan tumbuhan, ya, menumbuhkan tanaman. Tanamannya tumbuh, kemudian menghijau, dan itu membuat kagum para petani, membuat kagum yang menanamnya. Namun kekaguman itu hanya sementara, hanya sebentar. Summa yahiju fatarahu musfarrang summa yakunu hutama. Tumbuhan, tanaman yang tadinya hijau, ya, mengagumkan, ternyata tidak selamanya, ya, dan tidak lama, ya. Summa yahiju, kemudian, ya, tumbuhan itu mengering, terlihat menguning, dan akhirnya hancur, tidak ada sisa. Seperti seseorang yang menanam jagung, turun hujan, ya, kemudian jagung tumbuh hari demi hari, menghijau, ya, membuat terpesona yang menanamnya. Kemudian setelah itu dipanen, ya, tidak selamanya jagung itu tumbuh, tidak selamanya jagung itu hijau, kemudian menguning, kering, dan sudah hilang, tidak ada bekasnya. Ya, itulah kehidupan dunia. Mungkin di antara kita sekarang ada yang kagum dengan raihan-raihan kita, capaian-capaian kita, baik dalam urusan jabatan, harta, anak, kekayaan, dan sebagainya. Namun ingatlah bahwa itu tidak lama. Ya, summa yahiju fatarahu musfarrang. Esok lusa apa yang dicapai itu, apa yang diraih itu akan hilang, akan menurun, akan berkurang sedikit demi sedikit. Paling tidak ketika kita meninggal tidak ada yang dibawa. Akhirnya apa yang kita usahakan dengan capek-capeknya, dengan usaha yang semaksimal mungkin, yang kita raih itu ketika meninggal akhirnya hanya milik ahli waris kita. Ya, summa yakunu hutama, kemudian hilang entah kemana. Wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan di akhirat azabun syadid, ada azab yang pedih, ya. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada juga ampunan dari Allah, ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada kita. Mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita raih di kehidupan kelak itu? Apakah kita akan dikembalikan azabung syadid, dikembalikan ke akhirat itu dan meraih azabung syadid, azab yang sangat-sangat pedih? Atau sebaliknya, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, kita memperoleh ampunan dari Allah, memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Nah, jangan terperdaya dengan kehidupan di dunia ini. Iwan bila rahimakumullah, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak semua orang akhirnya akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya di neraka kelak. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini kuncinya. Jadi, topik kita pada kesempatan malam hari ini mempertahankan kedudukan istimewa kita sebagai manusia. Nah, maka bagaimana mempertahankannya? Ini, ayat ini kuncinya. Supaya di dunia kita tetap istimewa, ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk dunia yang lain, ya, kita ini masih merasa istimewa, pemenangnya. Kalau hanya dilihat dari sekedar penampilan fisik, ya, bentuk zahir, ya, manusia bisa berkreasi, manusia bisa berinovasi, bisa membangun peradaban, ya. Tidak ada ceritanya burung dari dulu sarangnya ya gitu-gitu aja. Tetapi manusia, ya, rumahnya itu terus berkembang, ya, bisa membangun, ya, perumahan-perumahan, ya, smart city, ya, kota-kota pintar dan sebagainya. Tapi burung, ular, ya, kelelawar, gitu-gitu aja perumahannya itu. Nah, ini istimewa. Tetapi itu bukan jaminan. Nah, supaya nanti kelak di akhirat kita bisa mempertahankan keistimewaan kita, tidak dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang nista, maka ayat ini menjadi kuncinya bagi kita. Ya, peralihan tahun, ya, dari 2023 ke 2024,
juga mudah-mudahan ayat ini yang menjadi pengingat bagi kita semua. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Di akhirat kelak, orang yang beriman, beramal soleh, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kenikmatan surga khalidina fiha abada, yang langgeng di dalamnya selama-lamanya. Kalau di dunia ini mungkin kita merasa sudah meraih kenikmatan yang luar biasa. Percayalah, kenikmatan itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika di dunia ini mungkin kita merasa ya ujian itu bertubi-tubi, ya serasa langit runtuh, bumi menghimpit kita. Percayalah, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan azab Allah di akhirat kelak. Maka ini kembali kepada pilihan kita. Jika kita ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat yang luar biasa, kuncinya adalah iman, amal solih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Allah, apa balasannya? Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasannya adalah surga, ya. Balasannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai khalidina fiha abada, ya. Hal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Iwan bila rahimakumullah. Nah, iman dan amal solih itulah kuncinya. Kita ini ya seorang muslim. Seorang muslim itu berakidah Islam. Artinya kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman pula kepada para malaikat, ya, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman pula kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ini adalah akidah Islam kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan kita dalam keimanan ini, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nauzubillah summa nauzubillah, ketika keimanan itu copot, ya. Kita harus pertahankan, ya, dengan benar-benar, ya, keimanan ini jangan sampai kemudian lepas. Kita harus jaga keimanan ini karena itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Orang sekaya apapun tidak akan bisa mampu, ya, mengeluarkan uangnya sebanyak apapun untuk membeli keimanan. Demikian pula orang setinggi apapun jabatannya tidak akan bisa menggunakan jabatannya untuk apa? Untuk membeli keimanan. Keimanan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan bila rahimakumullah, berikutnya, ya, kita pun dituntut untuk beramal soleh. Amal soleh itu apa, Iwan bila rahimakumullah? Amal soleh itu aktivitas apapun, ya, dalam segenap aspek kehidupan kita yang itu diorientasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian caranya pun sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah amal soleh. Nah, makanya ketika kita merenungi kehidupan kita, mulai dari bangun, kemudian nanti tidur lagi, tidur, bangun lagi, terus setiap hari seperti itu. Maka sebetulnya kalau kita renungi, hubungan kita itu tidak lepas dari 3 kategori. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk penghambaan, ibadah mahdoh dalam hal ini. Kita mengerjakan sholat. Ya. Nanti datang bulan Ramadan mengerjakan saum. Ketika sudah haul, sudah nisab, kita mengeluarkan zakat. Ketika sudah istita'ah, sudah mampu, kita melaksanakan haji. Ini adalah ibadah mahdoh langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian hubungan manusia dengan dirinya. Ya, kita pun senantiasa meskipun dalam kesendirian, di kamar sendirian, tidak ada orang lain, tetap kita memperhatikan diri kita sendiri. Berkaitan dengan apa yang dimakan, ya, apa yang diminum, pakaian model apa yang akan kita kenakan. Ya, ini hubungan manusia dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, baik dengan sesama manusia atau dengan makhluk yang lain. Nah, ini adalah 3 jenis hubungan yang secara alamiah dilakukan oleh manusia normal di muka bumi ini. Tidak ada hubungan yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, itu mengatur itu semua. Ada aturannya, ada ketentuannya. Ya, manakala hubungan-hubungan tadi kita jalankan sesuai dengan ketentuan Allah, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan amal soleh. Kita mengerjakan sholat, kemudian sholat yang kita kerjakan itu diorientasikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan memenuhi syarat dan rukunnya, itu amal soleh. Beda cerita kalau sholat meskipun ikhlas, tetapi syarat rukunnya tidak terpenuhi, bukan amal soleh, kan seperti itu. Saking rajinnya sholat subuh 5 rakaat, bukan amal soleh, gitu ya. Demikian pula puasa. Kita perhatikan supaya puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-imsak, menahan diri, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, itu adalah amal soleh. Beda cerita kalau puasa dilakukan seenaknya. Puasanya dilakukan di hari raya misalkan. Orang lain bersuka cita, bergembira karena hari raya, ini malah melakukan puasa, bukan amal soleh. Demikian pula zakat, haji, ya, supaya tidak ngantri lama, hajinya dilakukan di Monas, tawafnya mengitari Monas misalnya, bukan amal soleh. Nah demikian pula ya, makanan, minuman, kita memperhatikan makanan apa yang boleh dikonsumsi yang halal, mana yang haram, supaya ketika kita makan itu tidak hanya sekedar perut kenyang, tetapi juga menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian pun demikian, pakaian apa yang terlarang dikenakan, batasan aurat perempuan laki-laki seperti apa, supaya ketika kita mengenakan pakaian itu selain terhindar ya dari mara bahaya, tidak kepanasan, tidak kedinginan, juga menjadi amal soleh bagi kita. Demikian pula iwan rahimakumullah, ketika kita bertransaksi ekonomi jual beli dan sebagainya, sewa menyewa, utang piutang, supaya itu menjadi amal soleh, maka kita harus memperhatikan bagaimana ketentuan syaratnya. Jangan sampai ketika sholat, puasa, kita benar-benar memperhatikan syarat rukunnya. Tetapi giliran melakukan transaksi ekonomi, tutup mata. Bahkan menganggap berekonomi itu tidak ada ketentuannya di dalam Islam. Nah ini bermasalah. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan ya untuk mengatur transaksi ekonomi kita. Demikian pula dalam hal pendidikan, pidana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, jika memang terbukti ada saksinya atau dia mengaku, maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukum pidananya adalah hukumlah mi'ata jaldah, 100 kali jilidan. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam bidang pidana. Demikian pula dalam hal sosial, budaya, gitu ya. Dalam hal pemerintahan, tidak hanya sekedar memperhatikan siapa nih pengganti presiden berikutnya di tahun 2024, tetapi juga harus diperhatikan aturan apa sebetulnya yang nanti akan dijalankan. Karena Islam pun memiliki aturan dalam hal itu. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau itu menghukumi di tengah-tengah manusia itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya iwan fillah rahimakumullah, spektrum amal soleh itu luas. Tidak hanya berhenti amal soleh di masjid. Tidak hanya berhenti amal soleh itu dalam urusan ibadah ritual semata. Tetapi aktivitas apapun yang itu dijalani oleh manusia, baik dalam urusan hubungan dia dengan kholiknya sendiri, dengan dirinya sendiri, ataupun dengan sesama manusia, selama itu diorientasikan untuk Allah, ikhlas karena Allah, dan ketentuannya, aturannya adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amal soleh.
Nah, makanya makna illalladzina amanu wa amilus solihati, ya, kecuali orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita ini masih memiliki keimanan di dalam dada kita, dan mudah-mudahan itu bisa dibawa sampai ke akhirat kelak. Kemudian wa amilus solihat, beramal soleh itu cakupannya luas. Ketika seseorang sedang di pasar, dia sebagai pedagang beramal soleh. Bukan hanya ketika sholatnya, tetapi ketika dia berhadapan dengan pembeli, dengan pedagang, melakukan transaksi ekonomi, amal solehnya manakala dagangnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang di kantor sebagai karyawan, sebagai buruh, manakala dia menjalankan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, posisinya sebagai karyawan, itu pun adalah amal soleh. Dia memangku jabatan, ya, sebagai pimpinan keluarga, pimpinan perusahaan, organisasi, pimpinan sebuah negara, manakala dia memimpin sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun adalah amal soleh. Ini adalah spektrum amal soleh yang harusnya kita perhatikan dengan seksama, iwan fillah rahimakumullah. Nah, problem hari ini, iwan fillah rahimakumullah, ya, sebagian dari kaum muslimin itu ada yang membatasi amal soleh itu hanya untuk urusan ritual semata. Sementara urusan-urusan lain dia sudah tidak peduli, tidak ambil pusing, bahkan menganggapnya bahwa Islam itu hanya mengatur urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan privat. Sementara urusan-urusan yang lain, ya, aturannya diserahkan kepada manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bersama di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, ya, Taurat? Dulunya ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu tahu betul di dalam Taurat akan ada lagi rasul yang diutus. Akan ada lagi nabi yang diutus. Mereka tahu betul, tetapi mereka mengingkari itu. Ya kan? Nah, namun ya ayat ini pun berlaku bagi kita orang Islam, ya, memperlakukan Al-Qur'an seperti apa? Ya, karena al-ibratu, ya, bi umumil labdila bi khususis sabab, ya. Pelajaran itu, hukum itu, ya, standarnya adalah dengan keumuman lafalnya, bukan khususnya sebab turunnya. Ini pun berlaku bagi kita, apakah, ya, kita itu mengimani sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lainnya. Urusan sholat, urusan zakat, urusan puasa benar-benar menstandarkan diri kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah. Tetapi giliran berekonomi, ya, melakukan aktivitas ekonomi, hukum pidana, pemerintahan, ya, tidak mau lagi menerapkan Al-Qur'an. Nah, ini problem kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan nanti pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, Allah itu tidak lengah, tidak lalai dari apa yang kita perbuat. Allah itu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengawasi atas apa yang kita lakukan. Iwan billah rahimakumullah. Makanya sebagai bahan refleksi terakhir bagi kita di kesempatan malam hari ini, sudahkah kita menjadikan Islam sebagai satu-satunya standar kehidupan kita dalam segenap aspek kehidupan kita? Atau masih seperti orang yang datang ke tempat parasmanan, ya. Orang datang ke tempat parasmanan kan nggak semua sajian dia nikmati. Biasanya keliling dulu. Mana yang membangkitkan selera, mana yang dia mau, itu yang diambil. Sisanya kalau nggak selera dia tinggalkan, gitu ya. Bahkan ada sebagian dari kita saking seleranya kepada makanan itu, ya dimakan di tempat sampai kenyang, kemudian dia pun bawa Tupperware, bawa bungkusan untuk dibawa pulang, gitu. Tapi makanan lain yang dia tidak selera, tidak disentuh sama sekali.
Nah, jangan sampai kemudian kita berislam itu seperti itu, dikaji dari A sampai Z, kemudian yang diambil, yang diterapkan, yang sesuai dengan selera kita. Yang lainnya dipinggirkan, dimarginalkan. Bahkan ditutup-tutupi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di. Apakah ya kita itu mengimani sebagian isi Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lain? Na'udzubillah. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Para ahli tafsir mengatakan kafah di sini akidatan wa syariatan, baik aspek akidahnya ya, akidah Islam, ataupun akidah syariahnya, aturan-aturannya kita ambil sepenuhnya, ya. Tidak kemudian dipilah-pilah seperti layaknya orang datang ke parasmanan, memilih-milih makanan mana yang akan dia santap, disesuaikan dengan seleranya, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Nauzubillah, summa nauzubillah, kalau itu perlakuan kita kepada Islam. Iwan bila rahimakumullah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup Al-Qur'an surah At-Tin itu dengan ungkapan ya, fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka hal apakah yang menyebabkan kamu mendustakan ad-din, mendustakan hari pembalasan ya, sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi paling tidak ketika kita merenungi, menelaah ayat ini ya, bisa tergambar betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, mencipta kita ya sebagai ciptaan yang luar biasa, yang istimewa, fi ahsani taqwim. Tidak ada yang kurang, begitu sesuai, begitu stabil gitu ya. Di ayat yang lain kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuat engkau terperdaya ya, bi rabbikal karim, kepada Rabb yang maha mulia, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang Tuhanmu itu telah menciptakanmu ya, khalaqaka fasawwaka fa'adalak ya, dalam keadaan seimbang, dalam keadaan stabil ya. Nah, itu menunjukkan kepada kita kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun maha kuasa ternyata. Ketika kita meninggal, Allah maha berkuasa juga untuk membangkitkan kita. Ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Dua hal makna dari bi ahkamil hakimin ini yang banyak disebutkan oleh para mufassir. Yang pertama, ahkamil hakimin itu Allah itu maha teliti dalam ciptaannya. Ya, Allah itu maha itqon, mungkin dalam hal apa? Dalam hal ciptaannya. Ya, makhluk sekecil apapun dia bisa hidup. Ya, kemudian di dalamnya ada banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kemudian terpikirkan oleh manusia. Demikian pula dalam ciptaannya yang makro, perputaran planet, ya kan? Bintang-bintang, galaksi dan sebagainya. Begitu presisi. Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa. Kalaulah kemudian aturannya itu sembarangan, tentu tidak akan teratur sekarang. Keteraturan itu adalah keteraturan yang memang menunjukkan kepada kita bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ahkamil hakimin itu Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Orang yang ketika di dunianya ya berlaku maksiat, tentu nanti ada balasannya di akhirat. Orang yang melakukan amal soleh sekecil apapun di dunianya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya di akhirat, akan membalasnya, tidak akan terlupakan. Fa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan ya satu amal yang kecil, kebaikan yang kecil di dunia ini, maka yarahu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Boleh jadi ikhwan fillah rahimakumullah ya, di dunia ini ya ada sebagian orang yang terzalimi, tidak bisa memperoleh keadilannya di dunia ini. Namun jangan khawatir
nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan. Dia akan memperoleh keadilan dari zat yang maha adil, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, iwan billah rahimakumullah. Kemudian Allah pun maha adil. Andai saja ya, surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang penampilan fisiknya luar biasa, tentu sangat tidak adil. Bagaimana ceritanya nanti orang yang penampilan fisiknya ya biasa-biasa saja. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat, keridhaan, siksa pahala itu adalah dari penampilan fisik. Meskipun tadi ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, ya, dalam bentuk postur susunan pembentuk yang sebaik-baiknya, namun itu bukan standar, bukan penentu manusia itu akan selamat dunia, selamat di akhirat. Tetapi apa? Penentunya adalah ada di ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Iman dan amal soleh. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melirik fisik kalian, rupa kalian, ya. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati dan amal-amal kita. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Ketakwaan yang akan menjadi penentu di mana nanti kita di akhirat kelak. Apakah surga? Ya, surganya pun di level berapa? Tingkatan yang mana? Ketakwaan kita. Gitu ya. Bukan banyaknya harta, tingginya jabatan, bukan good looking-nya atau tidak kita, bukan karena pandai menjaga merawat fisik kita, tetapi ketakwaanlah yang akan menjadi penentu nanti kita di akhirat kelak. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya secara retoris, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Nah, makanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika seseorang membaca surah At-Tin ini, wattini wazaitun, terus sampai penghujung ayat, ya, sampai akhir ayat, alaihissallahu bi ahkamil hakimin falyaqul, hendaklah dia mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, kami menyaksikannya. Kami menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ahkamul hakimin, zat yang menciptakan dengan ciptaan yang begitu sempurna, yang begitu presisi. Demikian pula kami menciptakan, ya, kami mendengarkan, kami mengetahui lewat lisan Rasulnya bahwa Allah itu adalah ahkamul hakim, ya, hakim yang seadil-adilnya. Ya, makanya dianjurkan ketika mendengar atau membaca ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita katakan bala, benar, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan kami ya menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ahkamul hakimin. Wallahu a'lam bishawab. Iwan billah rahimakumullah. Demikian ya, ini telah singkat kita, refleksi singkat kita di penghujung tahun 2023 ini. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar pengingat lebih khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ya esok, lusa, kita lebih baik dari segi keimanan, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketergelinciran, kesalahan kita di hari-hari sebelumnya ya kita sadari, kemudian kita sesali, dan kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tekankan, azamkan untuk tidak diulangi kembali ya di hari-hari yang mendatang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marrotaini. Orang yang beriman itu pantang terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan A, jangan sampai kesalahan A lagi yang dilakukan. Namun bukan berarti kemudian tidak akan melakukan kesalahan A, kita cari kesalahan B, tidak seperti itu. Tapi maknanya adalah kalaulah kesalahan A lagi yang dilakukan, tentu ini dosanya lebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih banyak Ustadz Furqan atas pemaparan materinya. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik Ustadz. Tadi sudah banyak sekali faedah yang kita dapatkan ya teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Furqan. Tadi kita sama-sama telah menyimak tafsir dari surat At-Tin. Ternyata surat yang pendek ya. Dan saya yakin teman-teman di sini juga sudah hafal surat At-Tin ini, ternyata kandungannya sangat luar biasa. Terutama bagaimana kita memuhasabah diri kita sebagai manusia, kehidupan kita saat ini yang berjalan sesuai dengan umur kita masing-masing, dan juga bagaimana kita menatap sisa umur kita sampai ajal menjemput kita, teman-teman. Baik teman-teman, Mas Santri azanillahu wa iyyakum, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan, sudah ada 2 pertanyaan di kolom komentar. Tapi sebelum itu, kita coba berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Furqan melalui mikrofon. Kami persilahkan teman-teman yang mungkin ingin berinteraksi langsung dengan Al-Ustadz melalui mikrofon, silahkan diangkat tangannya, raise hand. Adakah di antara teman-teman yang ingin berdiskusi atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas tadi oleh Ustadz Furqan? Baik, sepertinya belum ada untuk interaksi langsung. Di sini sudah ada 2 pertanyaan, Ustadz. Di kolom komentar sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Fitri Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri sepertinya membawakan 2 pertanyaan. Izin bertanya terkait akidah. Pertanyaan yang pertama terkait akidah, Ustadz. Mengapa muncul berbagai aliran dalam pemahaman akidah yang terkadang dapat mengakibatkan pengikut aliran satu dan yang lain dapat berseteru? Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Kenapa bisa terjadi perselisihan dalam masalah akidah ya dalam tubuh kaum muslimin, yang mana ini menyebabkan adanya perseteruan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana nasab seorang anak yang mu'allaf namun ayahnya masih non-muslim? Nasabnya si anak mengikuti siapa? Anak yang mu'allaf, ayahnya non-muslim. Bagaimana dengan nasab si anak? Baik Ustaz, ini pertanyaan pertama dari Ibu Fitri hari ini. Tafadhal Ustaz. Ya, nah yang pertama berkenaan dengan munculnya aliran-aliran ya yang berbeda pemahaman akidah di dalam Islam. Tentu ini sebagaimana yang juga pernah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sataftariku ummati, kata Rasulullah, bahwa umatku itu akan terpecah menjadi paling tidak 73 golongan. Nah, 73 golongan di sini bukan dalam permasalahan furu, tetapi yang paling krusial adalah dalam permasalahan akidah. Perpecahan dalam permasalahan akidah, ya, perbedaan akidah, ini kan perbedaan dalam masalah usul yang menentukan iman tidaknya seseorang. Nah, jadi sebetulnya ini adalah hal yang sunatullah, ya, apa yang memang ya seperti itu yang berlaku, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tentu yang paling krusial, yang paling penting bagi kita adalah kita senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, kan itu ya. Kita diminta berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan kembali membalikan hati ini yang tadinya sudah di dalam keimanan, di dalam keislaman, ya kan, yang itu adalah sahih, ya. Kemudian dengan banyaknya aliran yang tidak jelas, itu kita malah terbawa sekonyong-konyong seperti itu, ya kan. Nah, maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hal akidah, ya. Perpecahan itu bukan hanya dalam hal akidah, ya, di dalam hal furu pun banyak gitu ya. Tapi tentu yang paling krusial yang kita harus benar-benar berpegang teguh kepada akidah yang benar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian bagaimana nasab seorang anak yang mu'alaf namun ayahnya masih non-muslim? Ya tentu sebetulnya nasabnya ya masih kepada ayahnya yang non-muslim kalau dilihat dari nasab biologisnya.
Namun karena sudah berbeda agama, paling tidak ya ini berkaitan nanti dengan pembagian waris. Ya, kalau beda agama tidak saling mewarisi. Ya, seperti itu. Nah, makanya kalau hubungan dengan ayah kandungnya, ibu kandungnya, meskipun masih non Muslim, ya tentu ini harus muasyarah bil ma'ruf, ya, karena memang dia yang melahirkan, gitu ya. Beda cerita nanti kalau hubungan zina, misalkan hubungan zina kan tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibu dulu yang melahirkannya, gitu ya. Nah, tapi kalau dia mu'alaf, orang tuanya non Muslim, gitu ya. Nah, maka paling tidak dalam urusan waris mewarisi ini yang harus diperhatikan, tidak saling mewarisi dan sebagainya. Walau alam mungkin seperti itu. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Fitri tadi. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya sekali lagi. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan selanjutnya dari Ustadzah Dewi Larasati. Ustadz, tadi disampaikan bahwa ajal manusia kan sudah ditentukan Allah, jadi nggak bisa ditunda. Tapi pernah dengar silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Apakah kata panjang umur itu makna yang sesungguhnya? Bertambah umur kita atau bagaimana Ustadz? Nah, ini terkait dengan takdir Ustadz. Ini seolah-olah ada pertentangan antara takdir dengan konsep silaturahim bisa memperpanjang umur. Nah, silakan Ustadz. Tafadhol. Ya, memang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya falyasil rahimah kan, hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Nah, berkenaan dengan hal ini, para ulama kemudian menegaskan supaya tidak kontradiktif dengan ayat bahwa azal itu, ya umur itu sudah fix ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah, maknanya adalah ya sebagaimana kalau kita telah di syarah Matan Zubad itu dikatakan bahwa makna panjang umur ya sebagai buah faidah dari seseorang rajin bersilaturahmi itu adalah tambahnya keberkahan umur. Umurnya tetap 60 tahun misalkan, ya. Tapi ketika dia sering bersilaturahim, maka umurnya jadi tambah barokah. Jadi banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Umurnya sama-sama 30 tahun, yang satu itu jarang bersilaturahim, yang lainnya itu sering bersilaturahmi, gitu ya. Sering bersilaturahim. Nah, maka yang sering bersilaturahim usianya itu ya lebih barokah, lebih banyak kebaikan, gitu ya. Nah, makanya kan dikatakan mantola umru hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik usia itu adalah yang panjang umur dan ya hasuna amaluhu, banyak amalnya, baik amalnya, gitu ya. Nah, yang kedua maknanya adalah meskipun ya usianya ya tetap segitu-gitunya karena memang sudah ditentukan usia 45 tahun ya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dia akan meninggal. Tetapi ketika selama hidupnya dia rajin bersilaturahim, jadi panjang umur dalam tanda kutip. Panjang umur maksudnya apa? Meskipun sudah meninggal, namun dia senantiasa dikenang. Ya, dia meninggalkan karya-karya yang terus bermanfaat bagi orang lain. Kan gitu. Nah, ini makna panjang umur yang disebutkan oleh para ulama. Ya, meskipun sudah meninggal, mungkin secara hitungan umur biologis ya pendek. Cuma 30 tahun misalkan. Tetapi orang ini ya lebih banyak dikenang daripada ada orang yang masih hidup usianya 100 tahun tapi wujudu keadamihi gitu. Hadirnya itu, hidupnya itu seperti tidak ada gitu. Tidak memberikan manfaat. Beda cerita dengan orang yang meskipun usianya pendek, relatif pendek, usianya cuma 30 tahun, meskipun dia sudah meninggal, tetapi terus dikenang akan kebaikan-kebaikan. Kan seperti itu. Ya, contoh saja banyak para ulama yang usianya mungkin relatif pendek. Kayak Imam An-Nawawi rahimahullah relatif pendek, 45 tahun. Tetapi beliau tetap dikenang, karya-karyanya dikaji lintas generasi. Ini adalah bentuk panjang umur beliau. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ustadzah Dewi tadi terkait dengan konsep takdir pada umur dan juga silaturahim yang bisa memperpanjang umur. Maksudnya adalah keberkahan. Kita lanjutkan, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Rahmayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Ada dua pertanyaan, Ustadz, yang dibawakan oleh Ibu Rahmayeni. Yang pertama,
bagaimana hukumnya apabila kita lagi berjualan sambil menunggu pembeli, kita membaca Al-Quran, namun terbatas-batas dengan ada yang datang untuk membeli, Ustadz. Maksudnya mungkin terputus-putus ketika ada pembeli, di stop, kemudian setelah selesai melayani, baca lagi. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita istiqomah dalam menjalankan amal soleh, Ustaz? Nah, ini mungkin tips dan trik supaya tetap istiqomah dalam ketaatan. Syukron, jazakallah khairan, Ustaz. Silakan, Ustaz Furqan, tafadhol. Ya, yang pertama, berkenaan dengan membaca Al-Quran, memang meskipun baiknya, afdolnya, sebagaimana banyak dibahas oleh Imam An-Nawawi di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di antara abdab ya membaca Al-Quran itu ya di tempat terbaik ya, di masjid misalkan dan sebagainya, di tempat di mana kita tidak terganggu ya oleh yang lain. Nah, namun bukan berarti kita tidak boleh ya membaca Al-Quran ya tidak di tempat yang terbaik gitu ya, ketika sedang nunggu konter, nunggu toko misalkan, daripada main HP nggak karuan, daripada ngobrol ngalor ngidul nggak karuan, ya kita baca Al-Quran, kan seperti itu. Nah, meskipun misalkan terselingi ada konsumen, ada pembeli yang datang, kita berhenti dulu, nggak mengapa, ya. Selama kemudian kita memperhatikan adabnya, ya baca Quran dalam keadaan berwudu, gitu ya. Kemudian nanti ketika menyimpan mushafnya, jangan sampai kemudian dicampur adukan dengan barang-barang lain yang mungkin bisa terganggu kehormatannya, ya kan, ditempatkan di posisi yang terhormat, tidak mengapa gitu ya. Nah, itu adalah kebaikan, dan mudah-mudahan juga itu menjadi bentuk zikir ya, bentuk zikir yang paling utama ya. Baca Al-Quran itu di antara zikir yang paling utama ya. Nah, makanya ketika sedang ya nunggu toko atau sedang di perjalanan, sedang di angkot, sedang di bus umum, ya, sedang di kereta, baca Al-Quran. Meskipun boleh jadi terselingi ya oleh aktivitas-aktivitas yang lain, ya. Sedang naik bis, ya, sedang baca Al-Quran, ada konektor yang ngecek tiket kita berhenti dulu baca Quran, nggak mengapa, gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh yang nanti akan dipanen pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita istiqomah? Ya, memang istiqomah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Qad saya betaya Rasulullah, ya, rambutmu itu ternyata sudah beruban wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, ya, sayyabatni, telah menjadikan aku beruban. Surah apa? Ya, di antaranya adalah surah-surah yang di dalamnya itu ada ayat-ayat yang terasa berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terasa sangat mengagumkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang membuat Rasulullah beruban itu adalah ayat fastaqim, ya, istiqomahlah. Nah, makanya istiqomah ini ya kita istiqomah yang pertama, istiqomah dalam berislam, tentu ini yang penting ya, sebagaimana tadi disebutkan, jangan sampai kemudian keimanan kita ya hanya ditukar misalkan dengan segepok uang, kita mau menukar keimanan kita, naudzubillah, ya, keistiqomahan kita diuji. Kemudian keistiqomahan dalam beramal. Nah, kalau istiqomah dalam beramal ya tentu ya masing-masing itu punya resepnya yang bisa kemudian dilakukan. Namun paling tidak dalam kesempatan kali ini ya kita hanya kemudian ingin mengambil pelajaran dari apa yang pernah didapati oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, mendapati suatu malam Rasulullah mengerjakan sholat yang begitu lama, sampai kemudian taromat qadamahu, kakinya itu bengkak-bengkak. Kemudian Siti Aisyah bertanya, apakah harus sampai segitunya wahai Rasulullah? Ya, bukankah engkau itu adalah hambanya yang telah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afala akun abdan syakuro. Ya, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, maka kalau dikaitkan dengan istiqomah itu, cobalah frame kita, pola pikir kita itu berubah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai bentuk rasa syukur. Kalau diubah menjadi bentuk rasa syukur, sementara kita menyadari ada banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita.
Allah itu tidak letih-letihnya, ya, tidak pernah lupa untuk memberikan anugerah kepada kita. Masa kemudian kita ibadah kepada Allah itu, ya, mengenal kata letih, mengenal kata jemu. Ya, kalaulah kemudian sehari semalam kita sholat 5 waktu, kemudian bulan Ramadan puasa full, kemudian zakat pun demikian, berhaji pun, tentu itu belum bisa menebus banyaknya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Nah, maka kalau cara berpikir kita seperti itu, insya Allah, ya, mudah-mudahan kita pun istiqomah dalam beribadah kepada Allah, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita pun istiqomah dalam menjalani. Gitu ya, wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmayeni tadi ya, 2 pertanyaan. Kita lanjutkan Ustaz ke penanya selanjutnya, yaitu Pak M. Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau bertanya Ustaz. Bagaimana ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang masuk surga dan neraka sudah ditetapkan Allah? Benarkah demikian atau apa maknanya? Nah, terkait dengan hadis bahwa surga dan neraka telah ditetapkan. Demikian Ustaz Furqan. Ya, wallahu alam, ya, redaksi hadisnya seperti apa, ya. Yang pasti mungkin ini lebih berkaitan kepada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang terjadi, jangankan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi pun itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia terakhir tentu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa saja penghuni surga, siapa-siapa saja penghuni neraka, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, kan seperti itu. Ini kaitannya, babnya itu adalah bab ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui. Bukan hanya perkara yang nampak, yang tidak nampak pun Ia ketahui. Bukan hanya urusan di dunia, urusan nanti di akhirat pun Allah ketahui. Ya, termasuk di dalamnya siapa-siapa saja penghuni surga, penghuni neraka, kan seperti itu. Ya kan? Nah, ke arah itu mungkin arahannya. Nah, permasalahan kemudian ya kita terus dituntut untuk beramal soleh, ya, apalagi kita tidak memiliki jaminan sebagai penghuni surga, gitu ya. Nah, makanya ya, jangankan kita yang tidak ada jaminan masuk surga, para al-mubasysyaruna bil jannah, ya, para sahabat yang telah dikabarkan dapat kabar gembira akan masuk surga pun, mereka tidak lantas kemudian besar kepala, terus saja beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Nah, apalagi kita amal tidak seberapa, dosa numpuk, ya, surga belum ada jaminan, tentu lebih dituntut lagi untuk terus beramal soleh. Meskipun ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui di mana akhirnya kita ini nanti, apakah di surga ataukah di neraka, gitu ya, seperti itu. Justru karena gara-gara kita belum tahu kita di surga dan di neraka, maka tentu jalan yang akan mengarahkan kita ke surga itu yang harus kemudian kita usahakan istiqomah di dalamnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kan kata Allah seperti itu, bersegeralah, ya, ya, melakukan amal yang itu bisa meraih, ya, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah beramal yang itu bisa mengarahkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luasnya seluas langit, seluas bumi. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kan mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mali fitonan kakita'il laili muzdima. Badiru, bersegeralah untuk beramal di tengah-tengah banyaknya fitnah, banyaknya cobaan. Saking bertubi-tubinya cobaan fitnah itu, kakita'il laili muzdima, seperti gelap gulitanya malam, gitu ya. Nah, makanya bersegera itu Allah kuncinya, gitu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak M. Rifai tadi terkait dengan konsep takdir, bahwasanya surga dan neraka telah ditentukan, dan ini kaitannya dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Bapak Yusuf. Bismillah, afwan Ustadz. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi ini yang ia merayakannya dengan melakukan tabligh akbar, zikir bersama, dengan tujuan menolak bala? Lalu bagaimana menyikapinya? Merayakan tahun baru tapi diisi dengan hal-hal yang baik Ustadz. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Tafadhal Ustadz. Ya, kalau ini sebetulnya
kembalikan kepada kasus per kasus. Secara umum saja ya, tidak hanya ketika tahun baru, kapanpun apa yang ia lakukan, apakah menyalahi syariat atau tidak, kan itu ya. Nah, kalau spesifik dalam hal tahun baru, kalau di dalamnya misalkan ada tadyi'ul mal itu menyia-nyiakan harta. Meskipun hukum asalnya misalkan menyulut kembang api itu boleh, nggak ada larangan. Mana hadis yang melarang menyulut kembang api? Tidak ada kan seperti itu. Tapi kalau di dalamnya ada tadyi'ul mal, menyia-nyiakan harta, maka menjadi tidak boleh. Ya kan? Menyia-nyiakan harta, mubazir dan sebagainya gitu. Apalagi kalau kaitannya misalkan dengan tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Nah, dari segi itunya. Nah, namun kalau misalkan ya tahun baru diisi dengan tabligh akbar, dengan pengajian, kembali kepada ya hukum umum tabligh akbar, pengajian itu kapanpun kan boleh. Termasuk kalau dilakukan misalkan di tahun baru, dilakukan misalkan di akhir tahun dan sebagainya. Apalagi isinya misalkan dalam rangka ya muhasabah, refleksi, kemudian juga berdoa supaya di hari esok, di tahun esok itu kita terhindar dari mara bahaya dan sebagainya. Ini kembali kepada hukum umum berdoa boleh kapanpun, ya mengadakan majelis ilmu boleh kapanpun, ya maka menurut hemat saya tidak ada larangannya, tidak mengapa, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf tadi ya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Kita berlanjut ke dua pertanyaan lagi Ustaz. Ada dua pertanyaan lagi. Dan mungkin ini dua pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Yang pertanyaan selanjutnya dari Pak Win. Assalamualaikum Ustaz. Apa boleh membaca Al-Quran ketika wudhu sudah batal? Misalnya batal karena buang angin. Ini terkait dengan hukum membaca Al-Quran ketika berhadas kecil. Bagaimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, kalau hanya sekedar qiraatul Quran itu diperbolehkan. Jadi nanti dibedakan antara qiraatul Quran ya dengan masul Quran atau lamsul Quran, menyentuh membawa Al-Quran. Orang yang punya hadas kecil ya terlepas hadas kecilnya karena buang angin, karena tidur, karena bersentuhan lawan jenis gitu ya, yang pasti dia berhadas kecil. Maka kalau sekedar membaca Al-Quran itu tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menyentuh, membawa mushafnya. Ini yang tidak boleh. Itu saja. Kalau sekedar membaca, misalkan Qurannya tidak disentuh, disimpan di meja, misal, atau dipegangkan oleh orang lain, atau di laptop, ya kan? Maka tidak mengapa. Itu untuk orang yang punya hadas kecil. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Win tadi. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz Furqan. Dari Abu Goha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah siksa kubur itu memotong sebagian hukuman kita kelak setelah yaumil hisab atau tidak? Atau bagaimana kita memahami konsep siksa kubur itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan siksa kubur, Ustadz. Apakah siksa kubur itu bisa mengurangi hukuman di akhirat atau bagaimana, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya, nah, jadi siksa kubur pun demikian nikmat kubur ya para ulama memahaminya itu di antara bentuk ya paling tidak kita katakan DP lah gitu ya. Yang Allah sediakan bagi orang yang beriman ataupun orang yang ingkar ketika dia masih di alam kubur ya, sudah meninggal dunia tapi belum ke akhirat, dalam artian akhirat itu ke surga, ke neraka, ya kan? Nah, maka ada yang namanya siksa kubur atau nikmat kubur. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka Allah perlihatkan bagaimana surga itu dan mereka pun menikmatinya seperti itu. Ya kan? Nah, para ulama sebagian mengatakan ya itu adalah di antara bentuk siksaan bagi orang yang ingkar, sebagai bentuk nikmat bagi orang yang beriman. Di alam kubur pun sudah bisa merasakan seperti itu. Jadi alam kubur atau alam barzakh itu kan alam transisi sebetulnya. Ya, diibaratkan seperti akuarium. Orang hidup di dalamnya, dia masih bisa melihat ke alam dunia. Makanya kan di dalam salah satu hadis, ya Rasulullah itu mengatakan kalau anak cucu di dunianya itu beramal soleh, maka ibu bapaknya yang sudah meninggal atau leluhurnya
karuhunnya yang sudah meninggal berbahagia atas apa yang dilihatnya, kehidupan keturunannya di dunia. Kalau sebaliknya, orang anak cucunya di dunia bermaksiat, maka bersedih. Ya, leluhur kita yang sudah meninggal dunia itu, dan berdoa kepada Allah supaya anak cucu yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk supaya beramal soleh. Kan seperti itu. Itu melihat ke dunia. Ya, nah demikian pula mereka bisa juga melihat ke alam yang akan dilalui berikutnya, ke alam akhirat. Kalau itu orang baik, ya tentu akan diperlihatkan bagaimana ya kenikmatan-kenikmatan akhirat ya di surga. Kalau orang buruk, tukang maksiat, akan diberikan siksa kubur berupa apa ya, paling tidak diperlihatkan bagaimana ngerinya siksaan. Nah, itu di antara bentuk siksa kubur yang banyak disebutkan oleh para ulama. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Abu Goha tadi ya terkait dengan konsep siksa kubur. Nah, Ustaz, mungkin itu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini, Ustaz, terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Pertanyaannya ya global ya, Masya Allah, teman-teman, luar biasa, bagus-bagus pertanyaannya. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa nasihat-nasihat yang mungkin untuk sampaikan kepada kami, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, nah, mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama renungi firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sering kita dengar ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita orang-orang yang beriman yang pertama untuk bertakwa kepadanya. Takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi cegahannya. Kemudian yang kedua, perintahnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita itu mengintrospeksi, memuhasabahi diri kita. Ya, apa yang telah kita lakukan lighad untuk esok hari. Ya, lighad untuk esok hari di makna yang lebih jauh itu adalah untuk hari akhirat. Kenapa dikatakan lighad? Lighad itu kan esok hari. Nah, tapi maknanya adalah akhirat. Ini menunjukkan kepada kita akhirat itu bukan hari yang jauh. Akhirat itu sesuatu yang pasti datang. Sebagaimana sekarang hari Ahad, besok hari Senin, pasti datangnya hari Senin itu. Dan bukan masa yang jauh. Ya, kita sekarang pukul berapa? 9.47, pukul 10. Ya, datangnya esok hari tinggal menunggu beberapa jam lagi, kan seperti itu. Ya, tidak lama. Ya, ketika malam semakin pekat, ini menunjukkan pagi akan semakin dekat datangnya. Nah, demikian pula kenapa Allah Subhanahu wa taala itu ya membuat redaksi lighad untuk esok hari, maknanya adalah untuk akhirat, menunjukkan kepada kita akhirat itu pasti datang dan dekat waktunya. Ketika seseorang meninggal, pada hakikatnya dia sudah masuk ke dunia akhirat, ke alam akhir. Gitu ya. Nah, mengintrospeksi diri itu bukan hanya untuk esok hari dunia, tetapi juga untuk hari akhirat besok. Gitu ya. Kemudian berikutnya ya, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh lagi kita untuk bertakwa. Nah, apa bedanya takwa yang ada pada suruhan yang pertama, kemudian diselingi dengan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, disuruh lagi untuk wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, para mufasir mengatakan takwa yang kedua ini maksudnya lebih spesifik adalah untuk apa? Bertaubat. Karena di antara bentuk perintah Allah itu adalah taubat. Kita bukan orang yang maksum, yang luput ya, yang banyak kesalahan ya. Bukan orang yang suci dari dosa, maka ketika kita sedang mengintrospeksi diri, bertakwa lagi. Bertakwa lebih spesifik di sana maksudnya adalah ya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan yakinlah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu al-khabir. Allah itu maha mengawasi, maha mengetahui, maha meneliti atas apa yang kita lakukan. Ya, Iwan billah rahimakumullah, demikian kiranya apa yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan
tahun 2024 ya kita mendapatkan lebih banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya mendapatkan kebaikan, ilmu yang semakin bertambah, harta semakin berkah, usia semakin berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkannya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas kesimpulan dan nasihatnya dari antum. Jazakallah khairan katsiran. Semoga antum diberikan kesehatan senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga diberikan kesehatan dan Allah berikan keberkahan ilmu dan umur antum Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman Mas Santri azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai di penghujung kajian kita refleksi akhir tahun 2023. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak sekali faidah yang kita dapatkan dari guru kita terkait dengan materi kita malam hari ini ya. Terkait dengan renungan khususnya tadi di surat At-Tin. Ya, bagaimana kita merefleksi diri sebagai manusia dan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita itu. Dan juga tadi Ustadz sudah memberikan kesimpulan terakhir yaitu terkait dengan surat Al-Qur'an di surat Al-Hasyr ya, alladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Dan di dalam ayat ini teman-teman, azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ittaqullah sampai 2 kali. Gitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ittaqullah sampai 2 kali. Artinya betul-betul Allah berikan peringatan kepada kita bahwasanya harus kita persiapkan betul-betul untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal perbuatan kita, menerima amal kebaikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Teman-teman Mas Santri azanallahu ayyakum, demikian daurah kita malam hari ini. Semoga ilmu yang dibahas oleh Al-Ustadz pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga akhirnya kita di malam hari ini tertulis sebagai amal soleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Pak Abu Goha ya yang tadi bertanya, satu pertanyaan lagi qadarullah Pak, karena waktunya yang tidak memungkinkan. Mungkin nanti bisa ditanyakan ulang di kegiatan daurah kita di setiap Ahad malam insyaallah. Nah, jadi disimpan pertanyaannya Pak ya. Kemudian nanti disampaikan kembali kepada Al-Ustadz Furqon di daurah kita selanjutnya. Amin. Teman-teman azani Allah wa iyyakum, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan. Semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik untuk kita, terutama semoga Allah berikan kekuatan untuk kita memperbaiki diri ya, khususnya memperbaiki ibadah-ibadah kita, tazkiyatun nufus kita, memperbaiki, mensucikan jiwa-jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dan menerima amal kebaikan. Demikian teman-teman azan Allah wa yakum. Saya mohon maaf apabila selama membersamai teman-teman ada banyak kekurangan perkataan, sikap dan perbuatan saya, dan juga segenap kru dari Ruang Sanad. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita jumpa lagi tahun depan insyaallah. Mari kita tutup daurah kita malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran teman-teman.